Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena anak Ibu telah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita awali, marilah kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Ingin memimpin doa? Dan berdua Arifin mau memimpin doa. Memimpin doa aja biasa. Silakan yang doa berdoa menurut agama Kristen. Semoga apa yang kita doakan terkabul dan kita bisa mengambil apa yang akan kita lakukan. Baik, sebelumnya saya mau bertanya, apakah sebelumnya kalian pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Ada yang pernah? Kalian tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Jadi jelaskan tadi ya, pengertian dari bimbingan kelompok itu apa? Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan dari bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana tujuan dari bimbingan kelompok ini itu memecahkan masalah atau membahas suatu materi yang terkini yang mungkin tidak kalian dapatkan dalam pelajaran di kelas, pelajaran di kelas. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang berasal dari pimpinan kelompok. Saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Nah, topik tugas itu adalah topik yang berasal dari ketua kelompok atau guru BK. Sedangkan topik bebas adalah topik yang dipilih secara kesepakatan bersama antara anggota kelompok, yaitu materi-materi yang sedang terkini atau kekinian. Untuk sementara itu ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Lanjut, Ibu akan menjelaskan dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan, yaitu apapun yang kita bahas di dalam ini tidak ada orang lain yang akan tahu ataupun tidak akan sampai di luar forum. Apapun yang kita bahas di sini akan selesai di sini. Lalu yang kedua ada asas kesukarelawan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian mengikuti bimbingan kelompok ini sukarela kan? Ya, keterpaksaan ya. Lalu ada asas keterbukaan, yang mana kalian di sini dituntut untuk terbuka, untuk bertanya, untuk mengeluarkan pendapat agar kalian paham tentang topik yang kita bahas. Lalu ada asas kekinian, yaitu asas kekinian adalah asas yang materi-materi atau topik yang kita bahas adalah materi yang kekinian atau update. Lalu ada asas kenormatifan, yang mana di dalam proses bimbingan kelompok ini kita memakai norma-norma yang berlaku seperti norma agama, sosial, dan budaya. Ini ingin dipertanyakan? Sudah paham? Baik, sebelum kita lanjut ke tahap inti, kita perkenalan diri dahulu. Bagaimana? Dimulai dari Ibu ya, sebutin nama dan sebutin teman sebelumnya. Paham ya?
Perkenalkan, nama Ibu Rosa. Lanjut ke kanan Ibu. Sebutin nama sebelahnya. Ibu sebelah Ibu dong. Perkenalkan, nama saya Laila. Sebelah saya Ada nama saya Ramadan, sebelah saya namanya Siti. Dan temannya namanya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Gilang Pradita. Saya ada di Iran. baik, terima kasih semuanya. Jadi udah saling kenal ya. Ibu sebelumnya mau nanya tadi udah ada ya yang pernah ikut yang kelompok sebelumnya? Sudah? Apa yang kalian rasain setelah mengikuti bimbingan kelompok tersebut? Bagaimana? Nanti ada apa perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Senang. Lalu ada lagi yang udah pernah? Ya, Laila. Apa perasaan Laila? Tenang ya. Kesan kalian mengikuti apakah kegiatan tersebut sesuai dengan keinginan kalian? Yang belakang tolonglah. Sebelumnya itu yang bertanya kesediaan kalian, apakah kalian sudah siap mengikuti bimbingan kelompok ini? Sudah siap ya? Jadi materi kita, jadi bimbingan kelompok kali ini topiknya adalah topik tugas, yaitu materi yang berasal dari ketua kelompok atau guru BK, yang mana materi kita hari ini yaitu tentang mengenal internet. Berbicara tentang internet, apa hal yang pertama kali muncul di dalam pikiran kalian tentang internet? Boleh tunjuk tangan yang tahu, yang ingin mengutarakan pendapatnya. Hal yang muncul di pikiran kalian ketika ada kata-kata internet, HP apa lagi? Komputer, terus laptop, iPad, tablet, terus kalian punya pengalaman buruk atau pengalaman yang menyenangkan dari internet? Ada yang punya pengalaman seperti kan biasanya kalau dari internet tuh ada yang ditipu. Ada yang punya pengalaman tersendiri nggak? Ada? Siti ada, boleh diceritakan? Waktu belanja online. Waktu belanja online ditipu, pernah ditipu? Ya. Terus? Pesan barang nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh, pesan barang nggak sesuai dengan ekspektasi. Ada yang lain? Ada? Pengalamannya sesuai dengan pengalaman Kelvin tentang internet? Nggak ada? Nggak ada? Kenapa? Kenapa Kelvin? Oh, nggak ada ya? Yang lain nggak ada? Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak di sini pengertian dari internet itu apa? Pengertian dari internet. Ada yang tahu pengertian dari internet? Internet. Internet itu, jadi internet itu adalah jaringan
jaringan antara atau penghubung. Jadi yang kalian katakan tadi seperti handphone, iPad, laptop, komputer. Jadi di dalam handphone atau laptop atau komputer itu ada suatu internet, yaitu jaringan atau penghubung untuk antara tersebut. Ada yang ingin dipertanyakan? Pengertian dari internet itu apa? Enggak ada yang ingin dipertanyakan? Jadi internet itu adalah jaringan besar yang di seluruh dunia, yang mana terdapat di dalam handphone, laptop, iPad, dan yang lain yang kalian sebutkan tadi. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang pengertian dari internet? Sudah. Lanjut ke materi internet tersebut. Ada yang tahu kalau manfaat dari internet itu apa? Dapat mendapatkan informasi, benar. Ada lagi? Ya, Kevin? Bisa mendapatkan informasi juga. Ada yang lain? Bisa berkomunikasi, Laila. Mama, terus ada lagi? Bisa melihat berita. Ada lagi? Manfaat dari internet? Bisa jual beli barang, Iqbal. Terus ada lagi? Bisa berkomunikasi jarak jauh, bilang benar. Jadi manfaat dari internet yang telah disebutkan anak-anak ibu tadi seperti bisa mendapatkan informasi, bisa berkomunikasi yang jauh jadi dekat, bisa menjual barang-barang secara online, bisa mendapatkan berita atau kabar, bisa untuk interaksi, dan alat untuk pembelajaran. Kalian bisa belajar nggak dalam menggunakan internet? Bisa ya. Internet juga berfungsi untuk media pembelajaran agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif. Ada yang tahu efektif itu apa? Belajar yang memiliki efek. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama kita bahas dampak positif pada dampak negatif dahulu. Positif ya. Oke. Jadi apa yang terpikir di pikiran kalian jika dampak positif dari internet itu apa sih? Ada yang tahu? Dampak positif dari internet. Dampak positif dari internet. Dampak baik dari Dampak baiknya. Tahu? Dampak positif dari internet. Nah, dampak positif dari internet seperti manfaatnya tadi, kita bisa berkomunikasi, yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat. Kita juga bisa menggunakan sosial media untuk berjualan. Sekarang kita udah banyak kan nemuin, malahan lebih mudah nggak sih kita belanja melalui sosial media ataupun melalui online daripada harus panas-panasan keluar, bener nggak? Nah, terus juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Nah, hal tersebut dampak positif dari internet. Kita lanjut ke pembahasan dampak negatif dari internet. Sebelumnya aku ingin bertanya, apakah kalian sudah paham mengenai dampak positif dari internet? Sudah? Lalu kita akan bahas tentang dampak negatif. Dampak negatif dari internet. Dampak buruk dari sebuah internet. Ada yang tahu apa dampak buruk dari sebuah internet? Dampak negatif yang pertama,
yang memadai sehingga prestasi. Oke, bisa membuat prestasi menurun karena kecanduan ya. Terus ada lagi Radiasi. kenapa? Betul. Dampak negatif yang dilarang ada yang radiasi, terkena radiasi karena terlalu lama terpapar cahaya dari handphone ya, karena kecanduan gitu. Terus ada lagi buat mata sakit. Terus ada lagi. Oke, jadi yang anak-anak ibu sebutkan tadi itu lebih ke dampak negatif dari gadget ya. Ini tuh kalau gadget itu kan handphone, sedangkan internet itu adalah software atau bagian perangkat lunaknya yang terdapat di dalam handphone tersebut. Nah, kalau dampak negatif dari internet itu contohnya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, seperti kena tipu, kan dampak negatif. Tipu, kita pesan barang nggak sesuai dengan ekspektasi, terus apa lagi? Kalian dampak negatif dari internet tersebut. Yang tahu kita juga nggak jarang karena adanya internet ini membuat sosial kita buruk, seperti kita terlalu fokus dengan sosial media, sedangkan kita tidak terkadang kita terlalu fokus dengan orang-orang yang ada di sosial media, tetapi teman-teman terdekat kita teracukan. Hal tersebutlah salah satu contoh dari dampak negatif dari internet. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya? Yakin? Sebelum kita 40 menit ya. Soalnya kita sudah jamnya hampir habis, tapi sebelumnya jadi kita main game bentar mau nggak? Soalnya kita akhiri kegiatan kita ya. Jadi mau sambil di sini sambil belajar menghitung, sambil belajar menghitung, nanti ibu sebutkan nomor genap harus diganti dengan door. Angka genap berapa? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah paham ya? Jadi ibu bilang 1 door, 3 door. Ya. Kalau salah kita ulang lagi. Kalau ibu kalau bilang jangan, pokoknya kalau bilang genap harus diganti dengan door. Mulai dari 1 door. Jadi angka-angka yang genap seperti nomor 2, 4, 6, 8 itu diganti dengan kata door. Mulai ya. 1 door 4. 4 kan angka. 4 kan genap. Sekali lagi kita ulang. 1 door. Kita ulang ya. 1 door 3 door 4. Door.
Ulang sampai benar. 对，那个没这个，因为啥？